selamat pagi anak-anak. Senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat untuk selalu belajar. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita khusus pada sistem reproduksi pada hewan. Nah, apa saja sistem reproduksi pada hewan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, mari kita perhatikan dari PowerPoint yang sudah kita siapkan untuk siang hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif, menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dapat menyebutkan contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif, dapat menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian siswa dapat menjelaskan gametogenesis pada hewan, menjelaskan pembuahan pada hewan. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan menjelaskan metamorfosis. Tapi pada pagi hari ini saya akan khusus menjelaskan sistem perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. 3 perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, dan parthenogenesis. Nah, apa saja cara perkembangbiakan tersebut? Mari kalian perhatikan. Fragmentasi, yang disebut dengan fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Nah, regenerasi pada pertumbuhan ini membentuk bagian tubuh yang tidak ada pada potongan tubuh tersebut. Jadi misalnya ada seekor binatang, kemudian cacing misalnya terpotong menjadi 2 bagian, bagian yang atas dan bagian yang bawah. Yang atas kita asumsikan sebagai kepala, begitu, yang bawah sebagai ekor. Maka pada bagian kepala akan membentuk ekor dan bagian ekor akan membentuk bagian kepala. Demikian juga pada cacing ini, khusus yang cacing yang dapat berkembang biak dengan ini adalah planaria. Kalau terpotong pada bagian kiri dan kanan, maka akan terbentuk juga bagian yang potongan kiri akan membentuk bagian yang kanan, potongan yang kanan akan membentuk bagian yang kiri, dan begitu selanjutnya. Nah, kemudian pembentukan tunas. Pada pembentukan tunas ini cukup unik pada binatang, tetapi dapat bertunas, begitu kan. Nah, tapi inilah kenyataan yang bisa kita lihat pada polip ya. Polip atau binatang-binatang yang ada di perairan, dia akan membentuk tunas. Kemudian tunas itu akan terpotong, terbawa aliran air. Jika ada tempat yang cocok, dia akan menempel dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, menjadi hewan yang baru ya. Ini yang cukup unik pada pertumbuhan hewan yang satu ini. Nah, berikutnya parthenogenesis. Parthenogenesis ini terjadi pada hewan tidak dibuahi tetapi dapat berkembang biak menjadi individu yang baru. Nah, tetapi agak unik pada parthenogenesis pada lebah, ovum yang dibuahi menjadi hewan betina, ovum yang tidak dibuahi menjadi hewan jantan. Contohnya pada lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada binatang tingkat tinggi itu ada pada komodo misalnya, dia dapat melakukan parthenogenesis. Nah, demikian pertemuan kita pada siang hari ini tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Kita akan lanjutkan pada perkembangbiakan generatif pada hewan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang.